Jadi di UKM Katolik ini kita harus menjunjung persaudaraan. Kita harus saling mendukung gitu. Toleransinya harus tinggi. Oke. Halo Sobat Mutiara, apa kabarnya semua? Kembali lagi di podcast Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya, Edo Van Houten Sidabuke, beberapa menit ke depan akan menemani rekan-rekan semua untuk berbincang dengan salah satu unit kegiatan mahasiswa, yaitu unit kegiatan mahasiswa kerohanian Katolik. Nah, saat ini saya dengan salah satu pengurus dan kita akan memperkenalkan salah satu pengurus yang ada di UKM Katolik. Boleh diperkenalkan namanya, Kak? Ya. Halo Sobat Mutiara, perkenalkan nama saya Epifania Bu Ulele. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di UKM Katolik saya sebagai ketua di UKM Katolik. Ketua di UKM Katolik? Iya, saya ketuanya. Oke, kita akan kepoin nih, apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM Katolik itu? Nah, yang pertama Kak, kapan ya berdirinya UKM Katolik ini? Iya, jadi pas berdirinya UKM Katolik ini sebenarnya kami kan pengurus pertama ya. Di kampus Sari Mutiara kan UKM Katolik ini baru terbentuk di tahun ini. Jadi ceritanya terbentuk UKM Katolik ini sebenarnya sangat unik nih ceritanya. Jadi kemarin itu kan ada kegiatan Red kan di kampus, itu yang memang diikuti oleh mahasiswa Katolik semua. Nah, kebetulan di Red itu ada salah satu kegiatan yang akan kami lakukan setiap bulannya, yaitu PD, di mana PD itu adalah persekutuan doa, di mana mahasiswa-mahasiswi Katolik itu melakukan kegiatan doa setiap sekali sebulan. Nah, setelah kegiatan itu terbentuk, ada sebagian di antara teman-teman ya memang punya ide gitu. Mereka bilang ke Pak Ketua Yayasan, Pak, kalau misalnya sudah terbentuk namanya PD, kenapa kami nggak membentuk salah satu UKM gitu? Kami kan banyak nih mahasiswa-mahasiswinya, kenapa nggak membentuk UKM aja gitu? Jadi di situ Pak Parlin sangat mendukung, Pak Ketua Yayasan sangat mendukung, dan pada saat itu juga Pak Ketua Yayasan langsung memilih ketuanya siapa. Jadi kami sebenarnya terpilihnya itu karena di awal kami nggak seperti mungkin kalau UKM lain mungkin demokrasi ya Bang ya, mungkin demokrasi atau mencalonkan gitu kan. Kalau kami dulu nggak, kami langsung dipilih sama Bapak Ketua Yayasan. Mulai dari ketua, wakil ketua sampai ke bendahara gitu. Itu sih awal mulanya. Mekanisme pemilihannya langsung ditunjuk oleh ketua yayasan yang kebetulan saat itu hadir saat itu ada kegiatannya. Oke. Di saat pelantikannya ini kira-kira dilantik langsung dari WR3 atau langsung dari ketua yayasannya atau gimana, Kak? Oh ya. Nah, kami juga cerita untuk pelantikan ini sebenarnya agak unik juga ya. Karena sebenarnya waktu kami pertama sekali dibentuk salah satu KM di kampus, karena saya cerita nih sama teman-teman yang udah duluan nih pengurus di UKM kan, kata mereka ya memang mereka dilantik sama WR3 gitu. Nah, tetapi karena memang yang namanya UKM Katolik ini sebenarnya kami ada nama Bang, bukan UKM Katolik aja ya. Apa itu kira-kira? Jadi nama kami itu sebenarnya UKKMKAT Beato Carlo Acutis Universitas Sari Mutiara Indonesia gitu. Jadi maksudnya itu UK, unit kegiatan KMKAT itu kerohanian mahasiswa Katolik. Kerohanian mahasiswa Katolik, Beato Carlo Acutis itu adalah nama pelindung. Oh, nama pelindungnya. Iya, nama pelindung. Jadi kita di Katolik itu kan harus ada nama pelindung ya Bang ya. Nah, jadi salah satu kegiatan pun harus ada nama pelindungnya gitu. Jadi kalau UKM Katolik nama pelindungnya adalah Beato Carlo Acutis gitu. Kita kembali ke cerita pelantikan. Nah, sebenarnya setiap UKM Katolik yang ada di setiap kampus itu harus di bawah naungan KBMK. KBMK ini adalah keluarga besar mahasiswa Katolik Sekeuskupan Agung Medan. Oh, artinya sekota Medan iya, dia disatukan sekota Medan gitu. Ya? Jadi setiap kampus yang ada KMK ini di bawah naungan mereka gitu. Dan akhirnya kami dipanggil di KBMK di Catholic Center. Hari kami dipanggil oleh pastor, diajak sama Pada Buke. Pada Buke ini dosen pembina kami, pembimbing kami, yang dimana Bapak ini adalah salah satu dosen di Fakultas Pendidikan juga. Nah, Bapak itu mengajak kami ke sana berbincang-bincang kepada pastor. Akhirnya kami, bukan kami lah, kita lah dari UKM Katolik ini dimasukkan ke dalam KBMK, Keluarga Besar Mahasiswa Katolik. Di mana bukan cuma satu kampus di situ ya, ada banyak bahkan kampus-kampus ternama di situ ya gitu. Dan setelah itu
mereka bercerita ke kami dan mengarahkan ke kami. Ya karena kita nggak ada pengalaman ya Bang. Berbeda kalau misalnya udah ada senior kan yang udah pernah masuk gitu kan, ada yang mengarahkan kami begini-begini. Tapi karena ini awal, jadi kayak kami semua belajar dari mereka lah, dari KBMK gitu. Akhirnya mereka memberitahu kami bahwa pelantikan prosesnya harus seperti ini. Kalian bicarakan dulu ke pihak kampus bagaimana. Nah, kalau pelantikan KMK ini memang harus dilantik sama pastor gitu, dilantik sama pastor. Nah, setelah mereka memberitahu kami tentang itu, kami datang ke WR3, Pak, ini bagaimana? Ternyata kalau udah masuk di keluarga besar mahasiswa Katul itu memang harus dilantik sama pastor. Tapi kalau ada pelantikan dari kampus juga nggak apa-apa, ataupun pelantikannya disamakan juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya Bapak Ibu dari WR3 pun menghimbau, ya udahlah, untuk apa buat pelantikan 2 kali kan? Untuk apa buat pelantikan 2 kali? Mending sekali aja kita satukan di sana gitu. Dan akhirnya terlaksanalah pelantikan kemarin tanggal 24 April gitu. Artinya walaupun tetap berafiliasi keluar, tapi tetap organisasi ini di bawah kontrol WR3 tentunya. Iya, betul sekali. Tadi Kakak katakan bahwa kepengurusan ini dipilih ditunjuk oleh ketua yayasan. Ya. Di dalam struktur organisasi pasti ada divisi-divisi yang membantu kinerja pengurus. Betul. Nah, di divisi di UKM Katolik ini divisi apa aja sih Kak yang ada? Ya, jadi kami di KMK ini sebenarnya ada 5 divisi. Yang pertama divisi liturgi, yang kedua divisi kepemudaan, yang ketiga divisi kadernisasi, yang keempat divisi humas, dan yang kelima divisi publik dan dokumentasi. Divisi publik dan dokumentasi. Tujuan dari UKM Katolik ini sebenarnya dibentuknya untuk apa sih Kak? Iya, benar sekali ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya tujuan dari KMK ini dibentuk adalah untuk merangkul putra-putri Katolik itu supaya tetap dalam wadah di mana bisa mengembangkan iman, menjadikan muda-mudi yang berinovasi, yang kreatif, dan pastinya yang penuh semangat untuk Tuhan. Tentunya tetap untuk melayani Tuhan. Iya, betul sekali. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh UKM Katolik ini apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oh iya, jadi karena kami UKM baru ya Bang ya, jadi belum banyak lah kegiatan yang kami lakukan gitu. Tapi ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan, seperti di program kerja kami ada namanya persekutuan doa, kami laksanakan setiap bulan. Terus misa kami laksanakan setiap bulan. Dan kegiatan prapaskah kemarin itu ada yang namanya kami di Katul itu pendalaman APP gitu. Nah, puji Tuhan itu ada 3 kegiatan yang sudah terlaksana, dan akan ada beberapa program-program kerja ke depannya yang akan kami laksanakan. Begitu. Berbicara tentang program kerja, tentunya berbicara tentang kegiatan, pastinya perlu anggota ya Kak, pasti Betul perlu anggota. sekali. Tapi kan kita saat ini masih kondisi pandemi dan tentunya masih pembelajaran saja, belum boleh tatap muka. Iya, betul. Itu tentunya menjadi kesulitan tersendiri bagi setiap organisasi. Nah, ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan, seperti apa sih Kak antusias dari para anggota-anggota UKM ini? Iya. Jadi kalau untuk antusias nih ya sama mereka itu memang nggak ditanya lagi sih, karena aku juga nggak tahu ya, saya sendiri nggak tahu ya, mungkin karena UKM baru kah atau apakah saya tidak tahu. Tapi kemarin aja nih kami laksanakan sosialisasi APP itu melalui online kan, dan antusias para anggota UKM Katolik ini memang sangat semangat gitu, sangat ada gitu. Mereka mau bergabung di Zoom, mereka berpartisipasi dalam kegiatan itu, mereka aktif gitulah. Dan kami kan dari UKM Katolik kan bukan cuma di kampus ada kegiatan kami kan Bang, di luar kampus ada. Jadi apapun kegiatan di luar kampus itu, misalnya di bawah naungan KBM kan nih, kami mau pergi nih ke masjid gitu, maksudnya untuk membangun toleransi gitu kan. Nah, teman-teman UKM ini mereka nggak bilang kayak gini, kami nggak bisa, kami sibuk gitu. Mereka pasti kalau mereka ada waktu, ayo gitu. Dan aku semangat nih sebagai pengurus, sebagai ketuanya, karena ada mereka gitu. Ada mereka yang selalu menopang, ada mereka yang selalu mendukung apapun kegiatannya. Gitu Artinya tetap walaupun basisnya adalah kerohanian Katolik, Iya. tapi tetap harus ada toleransi antar umat beragama betul, gitu ya. Betul, Baik. betul. Kita harus ada toleransi. Selaku pengurus nih, Kakak kan selaku ketua nih. Iya. Apa sih suka dukanya dengan kondisi sekarang pandemi, mau kita adakan kegiatan juga
terhalang izin Ya, segala betul, macam. betul, Apa sih suka dukanya menjadi pengurus di UKM Katolik ini, Kak? Oke. Kalau ditanya soal suka dukanya mungkin beberapa aja sih karena belum lama juga kan. Kalau ditanya dari sisi dukanya, nanti sukanya ya, dukanya dulu. Dukanya paling ya kadang ada aja, setiap organisasi itu pasti ada aja ya Bang ya, yang namanya kekurangan-kekurangan tertentu gitu. Misalnya kita buat rapat jam berapa, teman-teman pengurus datang jam berapa, anggota datang jam berapa gitu-gitu sih. Kalau di sini saya lebih banyak mendapat suka sih Bang sebenarnya. Lebih banyak mendapat sukanya, suka ya. daripada dukanya. Kalau sukanya very banyak sekali gitu. Jadi di situ yang sukanya adalah yang pertama, saya bisa kenal teman-teman UKM yang dimana toleransinya sangat tinggi Oke. dan sifat membangun serta kreatif itu tinggi sekali gitu. Terus yang kedua, yang aku kenal di sini bukan cuma dari Sari Mutiara gitu teman-teman ya. benar-benar dari luar juga ada ya. Iya, dari kampus-kampus ternama bahkan ya di situ ada. Jadi merasa kayak aduh senang banget ya di sini gitu. Terus dapat teman-teman baru, pengalaman baru dan pastinya cerita baru gitu sih Bang. Tapi pastinya lebih banyak sukanya. Iya, ya. betul-betul. Dukanya sedikit saja. Oke. Di dalam menjalankan setiap kegiatan UKM Katolik ini, seperti apa sih Kak bentuk-bentuk dukungan dari kampus untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UKM Katolik ini? Oh, iya. Kalau dukungan dari kampus itu menurut saya sangat besar banget sih Bang. Karena apapun kegiatan yang kami ajukan, bahkan di luar kampus pun pasti akan didukung, tetap didukung. Oke, laksanakan. Oke. Iya, misalnya kemarin itu kan kami ada kegiatan di Unika, itu kan ada undangan dari Unika itu kan, dari UKM Katolik kan. Jadi sebenarnya kami agak gimana ya, kita didukung nggak gitu. Kami datang ke WR3 dan Bapak Ibu dari WR3 itu mendukung banget. Iya nak, selagi baik kenapa nggak kita dukung gitu. Jadi apalagi Pak Ketua Yayasan kan, Pak Ketua Yayasan sangat mendukung. Apapun pasti dia bertanya, gimana nak, gimana perkembangannya gitu-gitu. Jadi kalau dari kampus udah sangat mendukung sih Bang. Apapun fasilitas yang dibutuhkan sama UKM Katolik, selalu dilengkapi. Wah, luar biasa. Artinya kampus tetap mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM. Nah, kalau ada teman-teman nih, bagi yang belum tahu, Sobat Mutiara yang belum tahu, gimana sih Kak cara bergabung dengan UKM Katolik ini? Iya, jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang belum gabung di UKM Katolik, jadi bisa langsung menghubungi Komting ya mungkin ya. Kan ada nih Komting apa, jadi saya rasa semua Komting pun pasti udah tahu nih ada UKM Katolik, UKM baru gitu. Atau kalau nggak bisa menghubungi saya, cari aja nama saya di IG apa di Facebook. Oke, bisa di IG atau di Facebook, chat aja nggak apa-apa, langsung saya balas itu. Oke. Oke. Kita agak berbicara di luar dari organisasi ini Kak. Kakak kan masih mahasiswa semester 4 ya? Betul. Apalagi sebagai ketua, pasti ada kesulitan dalam membagi waktu dalam perkuliahan, kemudian di organisasi. Betul. Apa sih tips dan trik buat teman-teman Sobat Mutiara di sana yang ingin bergabung dengan UKM tapi tetap bisa memaksimalkan waktu dengan kuliah? Iya. Itu paling susah ya, banyak orang bilang kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri sih Bang, untuk membagi waktu itu adalah karena gimana ya, banyak orang yang punya waktu tapi tidak bisa membagi gitu. Jadi saya sangat menarik pertanyaan Abang bahwa gimana nih dari baru mahasiswa semester 4 gimana membagi waktu, apalagi kegiatan UKM-nya bukan cuma di dalam kampus kan, di luar kampus pun ada gitu. Tiba-tiba ada rapat undangan dari luar kampus gimana gitu kan. Jadi kalau saya sendiri cara membagi waktu itu adalah disesuaikan gitu. Manajemen waktu itu harus ada gitu. Kalau misalnya jadwal kuliah di jam ini, ya usahakan jangan ada rapat dulu gitu loh. Kuliah memang tetap nomor 1 gitu Bang. Dan namanya UKM itu ya bisa aja itu adalah pengalaman yang perlu kita cari selama kuliah gitu. Dan kalau membagi waktu itu harus kita kalau misalnya jam kuliah sama jam rapat bentrokan, usahakanlah kuliah dulu gitu. Rapat cancel gitu saya ya. Rapat cancel, dan kalau misalnya rapatnya mungkin pagi, aku kan kuliah sore ya Bang. Jadi kalau misalnya ada rapat, aku selalu mengusahakan itu pagi. Di pagi hari. Jadi sore aku harus sudah fokus kuliah. Begitupun kalau di luar. Kalau misalnya KBMK menyuruh rapat sore begini-begini, saya izin gitu. Saya izin, saya nggak bisa, saya suruh anggota saya dulu gitu. Karena kuliah nomor 1 teman-teman.
Nah, Iya. itu dia. Walaupun berorganisasi tapi Iya, kuliah tetap nomor tetap satu ya number Kak? one. Oke. Mungkin satu kata Kak untuk UKM Katolik. Oke, satu kata untuk UKM Katolik adalah fraternitas. Fraternitas. Fraternitas itu bahasa Latin, Oke. artinya persaudaraan gitu. Jadi di UKM Katolik ini kita harus menjunjung persaudaraan. Kita harus saling mendukung gitu. Toleransinya harus tinggi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan kita dengan salah satu pengurus di UKM Katolik. Banyak yang bisa kita dapatkan, banyak yang bisa kita terima dari apa yang disampaikan tadi. Dan yang paling penting, biarpun berorganisasi, tapi yang paling utama adalah kuliah. Kuliah tetap yang utama ya, Kak? Kuliah tetap yang utama. Demikian perbincangan asik kita dengan unit kegiatan mahasiswa Katolik. Saatnya saya undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa cek link pendaftaran mahasiswa baru di kolom deskripsi. Ayo kuliah di USM Indonesia. Sampai jumpa.